mengajak kita pagi hari ini membaca dari doa Musa. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak tahu sama Musa, ya. Seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat diurapi Tuhan, dan dikatakan tidak ada orang yang berbicara muka dengan Tuhan, kecuali Musa yang pernah melihat Tuhan, bertemu muka dengan muka, dan kita bisa belajar sesuatu dari doanya yang ditulis di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Kita akan baca sama-sama. Doa Musa, Abdi Elohim. Ya Tuhan, Engkau telah menjadi tempat kediaman bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, atau bahkan sebelum Engkau melahirkan bumi dan dunia, Engkaulah Elohim, dari kekal sampai kekal. Engkau mengembalikan manusia menjadi debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab 1000 tahun dalam pandanganmu seperti kemarin apabila berlalu, dan seperti tugas jaga malam pada malam hari. Engkau menghanyutkannya pada waktu mereka tidur. Pada pagi hari mereka seperti rumput yang tumbuh. Pada pagi hari bertunas dan bertumbuh. Pada petang hari dia layu dan kering. Manusia itu seperti itu ya, saudara. Sebentar ada, tahu-tahu dia sudah tidak ada. Dikatakan seperti rumput. Pada pagi hari bertunas dan bertumbuh, pada petang hari dia layu dan kering. Sebab kami dihabisi oleh murka-Mu, dan kami tertimpa kesukaran oleh amarah-Mu. Engkau telah menempatkan segala kesalahan kami di hadapan-Mu, yang tersembunyi bagi kami dalam terang wajah-Mu. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di dalam terang wajah Tuhan, itu semua kesalahan itu kelihatan. Sebab seluruh hari kami berlalu dalam murka-Mu. Kami mengakhiri tahun-tahun kami sebagai keluh kesah. Umur kami 70 tahun, dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengetahui kekuatan murka-Mu dan amarah-Mu sesuai dengan rasa takut kepadamu? Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Kembalilah ya Bapa Yahweh, berapa lama lagi, dan ampunilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami pada pagi hari dengan kasih setia-Mu. Maka kami akan bersuka cita dan bergembira sepanjang hari-hari kami. Buatlah kami gembira sepadan dengan hari-hari kesengsaraan kami, yakni tahun-tahun ketika kami mengalami malapetaka. Kiranya perbuatan-Mu nyata bagi hamba-hamba-Mu. Dan ayat yang kita renungkan pagi hari ini ada di ayat yang ke-10 yang dikatakan bahwa umur kami 70 tahun. Dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan. Karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Saudara, kalau kita bicara tentang kesusahan, tentang penderitaan di dunia ini, saya rasa tidak ada orang yang tidak mengalami. Seluruh pasal ini berbicara tentang kesusahan yang dialami oleh umat manusia. Saudara, dunia ini dipenuhi dengan hal yang demikian, ya. Dari yang mungkin yang paling tua sampai yang baru lahir. Dari yang mungkin paling miskin, yang paling kaya. Semua nggak ada yang luput dari kesusahan, ya, saudara. Dan mungkin yang punya jabatan yang paling tinggi mungkin, ya, punya kedudukan paling tinggi, atau mungkin yang nggak punya kedudukan sama sekali, yang mungkin tinggal di kolong jembatan dan sebagainya, semua mengalami hal yang sama, kesusahan, ya saudara. Jadi kalau kita mau menghindar
dari kesusahan, itu saya rasa nggak bisa. Memang sudah demikian. Sejak manusia membuka pintu bagi kesusahan untuk masuk di dalam hidupnya, yaitu pada saat manusia melanggar perintah Tuhan dan memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, pada saat itu kesusahan mengalir masuk di dalam hidup manusia. Karena itu saudara, itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Tapi kita bersyukur kalau kita punya Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Kalau dari pihak Tuhan, saudara, sudah cukup apa yang Tuhan sediakan. Ya. Kalau saudara membaca firman-Nya dari depan sampai belakang, ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Pertolongannya, bahwa kesusahan, penderitaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Pada waktu Tuhan mengizinkan ada kesusahan terjadi, mungkin satu tangan memukul, tapi dikatakan bahwa tangan lain itu siap untuk membalut. Selalu ada pertolongan, selalu ada jalan, selalu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan kita setia, Dia akan menyertai, Dia selalu siap berperang bagi kita. Kalau dari pihak Tuhan, itu tidak ada yang kurang, saudara. Bahkan kita bisa melihat apa yang sudah Bapa kerjakan dengan mengorbankan anak satu-satunya. Itu adalah karena Bapa begitu mengasihi kita dan mau memberikan kita way out, jalan keluar. Saya rasa itu sudah korban yang paling top, saudara. Dengan memberikan anak satu-satunya untuk bisa menebus kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ya. Dia bukannya Tuhan yang suka lihat kita itu menderita. Tetapi sebetulnya penderitaan itu adalah kesalahan manusia sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, saudara. Itu sudah tertulis di dalam firman-Nya. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan itu setia akan janjinya. Saya minta Vena untuk menyanyikan sebuah lagu. Judul lagu itu, You Never Walk Alone. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ya. Tuhan itu seperti itu, saudara. Saya mungkin bisa kasih dulu kata-katanya, ya. Jadi waktu nanti dinyanyikan, saudara tahu arti pujian ini karena ini dalam bahasa Inggris. Dikatakan di situ, ketika kamu berjalan melalui badai, tetap angkat wajahmu itu. Dan jangan takut pada kegelapan. Di ujung badai pasti ada langit keemasan. Maksudnya itu ada langit yang cerah. Dan ada nyanyian yang indah dari burung. Berjalan saja melalui angin, terus berjalan melalui hujan. Meskipun mimpimu itu sepertinya dihempaskan dan dibawa angin terbang. Ya, jadi artinya seperti mimpi kita itu kok tidak terwujud-wujud begitu ya. Tapi berjalan terus. Dengan pengharapan di dalam hatimu bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri. Dan kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ya. Saudara, ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. You never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. A golden sky
Kami tidak pernah berjalan sendiri. Jadi meskipun saat ini mungkin saudara harus melalui angin, harus melalui hujan. Seperti pujian ini katakan walk on, jalan terus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sekarang yang penting saudara, dari pihak kita. Kita tahu bahwa dari pihak Tuhan semua oke. Semua oke. Semua sudah tersedia. Janjinya semua sudah tersedia. Tapi bagian kita itu harus ada yang kita lakukan, saudara. Tidak bisa hanya Tuhan saja yang mengulurkan tangannya. Tetapi kalau kita tidak menyambut, rencana Tuhan juga nggak bisa digenapi. Apa yang Tuhan sediakan, kita nggak bisa terima. Karena itu kita juga harus tahu apa bagian kita. Karena itu siang hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit. Mungkin saudara sudah tahu juga, sudah tahu semua. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita kembali merenungkan. Di saat kita mengalami suatu kesusahan, saudara, apa yang seharusnya aku lakukan? Ya. Apa yang harus aku kerjakan? Yang pertama, jelas sekali ya saudara, di saat kita mengalami kesusahan, kita harus hati-hati yang pertama, yang harus kita hindari. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, dan jangan mencari kambing hitam. Saya memperhatikan, saya mengamati lama, seringkali orang itu di saat menghadapi kesusahan langsung cari kambing hitam. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Saya pernah melihat ada satu karikatur ya, satu majalah menggambarkan, itu bagus sekali meskipun hanya dari gambar. Tapi saya melihat kehidupan manusia yang dicerminkan lewat gambar itu. Seorang ayah menyalahkan istrinya. Kemudian istrinya menyalahkan anaknya. Anaknya nggak ada yang disalahkan. Mau siapa yang disalahkan? Dia menyalahkan anjingnya. Anjingnya nggak ngerti, cuma kipit-kipit ekornya sambil jenggong-jenggong. Mungkin dia mau bilang salamu dewe gitu mungkin ya. Nah saudara, biasanya manusia itu seperti itu. Tapi mari kita belajar. Biasanya begitu kesusahan datang, penderitaan, masalah datang. Jangan cari kambing hitam. Jangan emosi, jangan marah. Jangan ngomel, bersungut-sungut. Saudara, karena itu semua di saat kita mulai ngomel, namanya orang ngomel, itu tidak mungkin ada kata-kata baik yang keluar. Ya, saudara. Pasti kata-kata jelek, negatif, dan sebagainya. Ingat, saudara. Di saat kita melakukan itu, kita itu membuka pintu buat setan untuk masuk lebih banyak lagi dalam hidup kita. Makanya perhatikan saudara, mama-mama, bapak-bapak mungkin semua, perhatikan. Di saat kita marah mungkin ya, emosi. Perhatikan, keadaan semakin baik. Biasanya terus kita bisa merasakan suasana yang mencekam, suasana yang tidak nyaman, hati kita semakin rusak, semakin ada banyak tekanan dalam hidup kita. Dan itu nanti juga mempengaruhi berkat Tuhan bisa turun. Pertolongan Tuhan bisa kita terima. Karena itu coba ganti dengan ucapan syukur. Kita sudah diingatkan terus ya, Pak Loki minggu lalu berkhotbah tentang ucapan syukur, mungkin pagi hari. Itu salah satu senjata yang Tuhan berikan pada kita untuk menolak semua serangan iblis. Meskipun mungkin tidak bisa, belajar saudara, ucapkan syukur, nyanyi. Mungkin nyanyi lagu-lagu yang mungkin terlalu sulit tak bisa. Nyanyi aja haleluya. Haleluya, itu puji nama Bapak kita. Nah saudara, ucapkan syukur, belajar. Karena di saat kita mengucap syukur, itu kita itu seperti membuka pintu surga. Menghalau semua kuasa kegelapan dari hidup kita.
dan mengizinkan Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jadi gampang ingatnya saudara, marah, ngomel, dan semuanya pertengkaran semua, itu mengundang hadirat setan untuk hadir di dalam hidup kita. Tapi di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa di hadapan Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan. Tapi bukan cuma tepuk tangan ya, saudara. Nanti dipraktekkan kalau pulang. Belajar untuk tutup mulut, untuk kata-kata yang negatif. Saya sendiri juga belajar, saudara. Kadang kalau masalah muncul, maunya sih marahin anak, ya. Kadang pembantu jadi sasaran dan sebagainya. Tapi mari kita belajar. Meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Di mana setan itu bisa gampang masuk dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Gak ada salahnya kita itu introspeksi diri. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kesusahan itu datangnya itu sedikit banyak itu disebabkan oleh dosa. Dari awal kesusahan masuk dalam hidup manusia itu karena dosa. Ya, saudara. Jadi introspeksi diri ini penting sekali. Sangat penting. Karena apa? Ya memang kesusahan itu penyebabnya macam-macam ya saudara. Bisa disebabkan karena dosa. Juga bisa disebabkan karena Tuhan punya rencana yang lebih dalam bagi kita. Seperti Ayub. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 107. Ini mungkin bisa saudara bawa pulang untuk dibaca di rumah. Di situ ada banyak penyebab kesusahan. Ada yang disebabkan karena ikatan belenggu, ya belenggu dosa, saudara. Tapi ada juga yang sepertinya nggak ada apa-apa. Tahu-tahu Tuhan izinkan angin ribut, badai terjadi dalam hidup seseorang. Tapi ujung-ujungnya untuk bawa orang itu lebih mengenal Tuhan. Seperti yang dialami Ayub, saudara. Kita bisa tahu mengapa kesusahan ini Tuhan izinkan. Kalau kita itu datang kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu ya saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin kalau saudara tanya kepada kami pun, kami belum tentu tahu juga. Hanya Tuhan yang paling tahu. Karena itu introspeksi diri itu sangat penting. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita itu penting sekali memeriksa diri. Tahu ya saudara maksudnya introspeksi diri. Memeriksa diri. Memeriksa diri itu hanya bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melihat kita sampai dalam-dalamnya kita. Seperti Musa yang katakan, bahkan kesalahan kami di hadapan wajah, terang wajahmu itu kelihatan semua. Kadang-kadang kita sendiri tidak tahu kesalahan kita. Karena itu alasan pertama mengapa kita perlu memeriksa diri kita. Karena pada umumnya manusia itu tidak bisa saudara melihat kesalahannya sendiri. Gak bisa. Biasanya kesalahan orang lain itu sampai kecil-kecil itu kita bisa lihat. Sampai hal-hal yang sepele itu kita bisa lihat. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah ya saudara yang mengatakan selumbar di mata saudaramu kamu bisa lihat. Tapi balok di matamu sendiri kamu gak bisa lihat. Tuhan bilang. Selama ini saudara, termasuk diri saya sendiri. Saya seringkali menyadari. Iya, aku kok gak bisa lihat kesalahanku sendiri. Sementara kesalahan suami, anak-anak, pembantu kadang. Itu langsung kelihatan. Kalau mereka bikin salah sedikit aja, wah langsung kelihatan. Tapi kesalahan sendiri gak bisa lihat.
Memang diperlukan kerendahan hati. Kadang-kadang saya juga geli. Misalnya saya konseling seseorang. Dia ngomong cerita tentang kesalahan si inilah, si itulah, si A, si B, si C dan sebagainya. Padahal kesalahan orang-orang itu dia lakukan. Tapi dia tidak tahu. Makanya saudara kita itu perlu Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan kamu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bisa menyadarkan kita. Roh Kudus itu yang bisa mencelikkan mata kita. Menyingkirkan balok dari mata kita. Sehingga kita bisa melihat diri kita yang sebenarnya bagaimana. Biasanya kalau ada masalah di dalam rumah tangga, suami mulai lihat kesalahan istri, istri mulai lihat kesalahan suami. Tidak ada berhentinya saudara. Tapi coba dua-dua berdiam diri di hadapan Tuhan. Introspeksi diri. Lihat bagaimana aku ini sebenarnya. Dan saya percaya balok itu akan disingkirkan dari mata kita. Dan kita akan menjadi lebih baik saudara. Kalau kita izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Mengizinkan wajah Tuhan bersinar atas hidup kita. Dan kita akan melihat siapa diriku sebenarnya. Ya, saudara. Yang kedua, karena mengapa kita perlu selalu memeriksa diri? Karena manusia itu kebanyakan itu tidak mengerti sebetulnya arti dosa itu apa. Biasanya kalau orang berkata dosa, kita langsung pikirannya, oh itu bagiannya itu loh pembunuh itu. Ya, itu bagiannya koruptor yang sering kali muncul di televisi. Ya. Itu bagiannya pencuri-pencuri yang suka operasi malam hari atau perampok-perampok yang suka nodong-nodong. Itu bagiannya pemerkosa-pemerkosa. Tapi biasanya aku ini enggak melakukan hal-hal yang terlalu jahat lah ya. Saya mau tanya sama saudara, sebetulnya apa sih arti dosa itu? Apakah ada di antara kita yang mau menjawab? Apa sih arti dosa itu sebetulnya? Ya James, Bapak James. Akan jadi Bapak tidak lama lagi ya James. Jadi boleh dipanggil Bapak James gitu ya. Sebetulnya dosa itu apa sih James? Dosa adalah perbuatan melanggar firman Tuhan. Tahu ayatnya? Enggak apa-apa, pokok tahu ya. Dosa adalah melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Saudara itu ada di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-6. Kalau saya enggak keliru ya saudara. Sorry, 1 Yohanes 3. Kita baca sama-sama ya, saudara. Satu Yohanes 3, ayat yang keempat. Di sini dikatakan begini, yang bagian B. Dosa adalah kedurhakaan. Tidak jelas ya saudara. Tapi kalau kita baca di dalam Complete Jewish Bible, Alkitab yang lengkap, Alkitab Ibrani yang lengkap. Di situ dikatakan bahwa sinning is violating of Torah. Artinya dosa itu adalah pelanggaran terhadap Torah. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Makanya saudara kita bersyukur kalau di tempat ini Tuhan banyak membukakan tentang Torah Tuhan. Hal-hal yang ditetapkan oleh Tuhan. Perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, ya. Semua
yang melanggar firman Tuhan itu termasuk dosa, saudara. Termasuk dosa. Saya mau tanya sama saudara, kalau misalnya kita membenci seseorang, itu termasuk dosa enggak? Dosa, jelas. Saya mau tanya pertanyaan yang mungkin lebih sulit buat saudara. Kalau kita makan udang, itu termasuk dosa enggak? Hah? Siapa yang bilang dosa? Hanya beberapa orang. Sulit Bu Loki, enak itu. Angel itu. Termasuk dosa. Kalau kita makan babi, itu termasuk dosa enggak? Hah? Dosa. Karena jelas di sini dikatakan bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap Torah Tuhan. Mengapa dunia ini menghapus Torah Tuhan? Mengapa setan menutup Torah Tuhan? Pentingnya Torah Tuhan. Supaya manusia tidak tahu di saat mereka melakukan dosa. Dan saya mau tanya saudara, apakah kalau kita tidak tahu dan kita melakukan, itu tetap termasuk dosa enggak? Pak Sun, termasuk dosa enggak? Tetap termasuk dosa. Atau mungkin kita pura-pura enggak tahu. Wes aku enggak mau tahu. Aku tetap lakukan. Termasuk dosa enggak? Ya tetap aja saudara. Ada banyak orang tidak suka bicara tentang dosa. Makanya sekarang yang disukai itu kalau kita bicara tentang kasih karunia dan kasih Tuhan. Bukankah semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesua? Ditutup oleh kasih karunia-Nya. Jadi kita tidak perlu ngomong tentang dosa. Seorang hamba Tuhan bilang, jangan ngomong tentang dosa. Karena itu bisa mengintimidasi orang. Berapa waktu yang lalu seseorang ditegur tentang dosanya dan dia tidak mau ke gereja lagi. Saudara, saya bilang, itu kanak-kanak. Tapi saya yakin di sini enggak ya, saudara. Karena dosa yang tidak mau dibicarakan, hanya ditutup mungkin dengan darah Tuhan. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Coba saudara pandang ini seperti kotoran misalnya. Tidak tahu ini kotoran sapi, kayak kotoran anjing, kotoran kucing. Dosa itu seperti itu. Ya. Dan mungkin kita terganggu, kita hanya mau tutup aja. Saya mau menggambarkan darah Tuhan Yesus. Aduh, itu darah terlalu mahal, terlalu berharga, luar biasa. Saya minta izin dulu sama Tuhan, makanya saya ambil selendang saya yang terbaik. Ini saya diberi hadiah pada waktu pergi ke Turki ya, saudara. Diberi hadiah selendang ini. Nah saudara, meskipun kotoran itu kita tutup dengan kain yang begitu bagus. Mungkin kainnya disulam emas, dikasih perak dan sebagainya, kasih permata-permata. Kira-kira saudara, bagaimana pandangan saudara? Itu tetap ada. Kotoran itu tetap ada. Karena kita tidak mau bicarakan, tidak perlu dibicarakan. Dosa yang tidak dibicarakan dan dibereskan di hadapan Tuhan, itu tidak disingkirkan dari hidup kita. Meskipun ditutup dengan kain yang begitu berharga, atau mungkin emas dibikin helaian kain dan ditutupkan di situ. Bagaimana menurut saudara? Kalau saya bilang itu menurunkan harga emas. Membuat emas itu tidak bernilai.
Sama kalau kita melakukan hal seperti itu dengan darah Tuhan Yesus. Itu sama dengan kita menghina darah Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan adalah buang, diakui, bertobat, singkirkan dosa dari hidup kita. Di saat Roh Kudus mengingatkan, apa yang harus kita lakukan? Buang. Dengan cara bagaimana? Kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui, ya Tuhan memang aku bersalah. Ampuni mulutku nih yang masih suka bohong. Ampuni, tadi aku berbuat kesalahan. Karena firman Tuhan berkata di saat kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu berkasih karunia. Saat ini masih kasih karunia masih diberikan, saudara. Yang Tuhan mau dibuang dari hidup kita. Ayat yang kita baca tadi di dalam Mazmur 90, doa Musa, di ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian. Engkau mengembalikan manusia menjadi debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Tetapi kalau kita baca di dalam Complete Jewish Bible, di situ dikatakan, engkau membawa makhluk yang lemah ini kepada titik penghancuran, kemudian berkata, hai manusia, bertobatlah. Artinya Tuhan itu kadang-kadang izinkan kita dibawa ke satu titik-titik di dalam hidup kita, di mana kita itu merasa seperti hidup kita itu sampai hancur. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada pertobatan. Pertobatan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya tutup dengan darah Tuhan dan kita tetap aja lakukan hal yang sama terus. Dan kita tidak berubah dalam hidup kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau, buang semua dosa dari hidup kita. Dan terus naik, mendekati tahta Tuhan. Biasanya di akhir tahun, saudara, itu waktu yang sangat tepat dan baik sekali, di mana kita bisa mengevaluasi seluruh hidup kita. Ini sudah mendekati akhir tahun, kita mau masuk tahun yang baru. Mari kita evaluasi, lihat apakah ada perubahan, ada peningkatan dalam hidup kita. Apa masih perkara-perkara yang lama itu tetap kita ulangi. Kita lakukan, tetap lakukan. Saudara, Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Saudara, Tuhan menghendaki dosa buang dari kehidupanmu. Dan darah Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan. Bukan hanya ditutupi, saudara. Menyingkirkan firman Tuhan dari hidup kita. Itu sama dengan menyingkirkan Tuhan, ya saudara. Makanya kita harus ngerti firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak tahu apakah itu dosa atau tidak. Yang ketiga, saudara, seringkali kita tidak tahu juga bahwa pelanggaran kepada firman Tuhan atau identik dengan dosa, ya saudara. Jadi kita sudah tahu ya, kalau kita bicara tentang dosa, langsung kita tahu bahwa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap Torah Tuhan. Katakan pada kanan kiri saudara, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah Tuhan, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya saudara. Di saat seseorang melanggar firman Tuhan, itu sebetulnya Tuhan itu marah, saudara. Mungkin karena kita hidup
yang dikatakan di zaman kasih karunia. Di mana hanya ditekankan banyak kebaikan, kasih karunia Tuhan. Memang iya. Seperti tadi di awal ya, saya sudah katakan bahwa tidak diragukan lagi tentang kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Itu tidak diragukan lagi. Tapi itu seringkali menutup pikiran kita dan mata kita sehingga kita tidak tahu bagaimana sebetulnya dosa itu di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang dosa itu. Ivan pernah sharing waktu pertemuan pekerja di sini. Bahwa di dalam pandangan orang Yahudi, itu kalau mereka melihat Tuhan, itu mereka lihat ada 3 pilar yang menggambarkan karakter Tuhan. Dan salah satu itu adalah keadilan, kekerasan Tuhan. Saudara, seringkali manusia tidak sadar tentang hal ini. Padahal kalau kita melihat pada awal manusia jatuh di dalam dosa, pada waktu manusia pertama melanggar perintah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Manusia mencoba menutup dosanya dengan daun, ya. Di situ dikatakan cawat, bikin cawat. Menutup hal yang memalukan sebetulnya. Ditutup dengan daun. Tapi kemudian Tuhan mengganti dengan apa? Saudara. Tuhan mengganti dengan apa? Masa enggak tahu? Mr. Aaron. Sama Tuhan diganti sama apa? Hah? Sama kemeja. Saudara Teguh diganti sama apa? Wah, kamu masih ngajar sekolah minggu, Ku. Mungkin ini panggilan juga bisa jadi guru sekolah minggu. Hah? Tahu. Kulit binatang. Menunjukkan apa? Kulit binatang ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada korban yang diberikan. Ada binatang yang dikorbankan. Ada binatang, ada darah yang tercurah. Ada nyawa yang dikorbankan untuk menutup dosa manusia. Dan kita tahu saudara, setelah itu, sejak itu, manusia membawa korban di hadapan Tuhan. Korban binatang. Harus ada darah yang tercurah untuk menutup dosa manusia. Mungkin Bapak, saya tidak tahu perasaan Bapak. Marah, kecewa, dan mungkin ya saudara tidak bisa digambarkan ya. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-15. Masih ada lagi ayat banyak saudara. Tapi yang saya ambil itu Bilangan pasal 15. Kalau saudara baca dengan teliti. Korban itu diberikan untuk apa? Di situ dikatakan untuk menenangkan Bapak Yahweh. Coba mari kita baca ya. Bilangan pasal yang ke-15. Ini diulang berkali-kali, saudara. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini. Maka engkau harus membuat persembahan api-apian kepada Bapak Yahweh, suatu persembahan bakaran atau kurban untuk menggenapi Nazar, atau persembahan sukarela, atau pada musim-musimmu yang telah kamu tetapkan, untuk membuat bau harum yang menenangkan kepada Bapak Yahweh. Untuk membuat bau harum yang menenangkan kepada Bapak Yahweh. Kemudian diulang lagi di ayat 7. Dan engkau harus membawanya sebagai bau harum yang menenangkan kepada Bapak Yahweh.
Diulang lagi di ayat yang ke-10, bau harum yang menenangkan bagi Bapa Yahweh. Diulang lagi di ayat ke-13, kemudian diulang lagi di ayat yang ayat ke-13. Ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa korban itu supaya mengeluarkan bau harum yang bisa menenangkan hati Bapa. Jadi saudara, pelanggaran kita di hadapan Bapa itu sebetulnya membuat kemarahan Bapa sebetulnya. Dan korban tebusan itu sudah disempurnakan di dalam darah Tuhan Yesua. Korban yang sempurna, yang bisa menghapus segala dosa kita dan kesalahan kita. Jadi di saat kita melakukan dosa, dan kita datang minta ampun kepada Bapa, dan darah Tuhan Yesus menghapus, maka Bapa tidak mencurahkan murkanya atas hidup kita. Makanya saudara, kalau dunia menolak Tuhan Yesus, kita bisa bayangkan apa yang akan dihadapi oleh dunia. Di masa yang akan datang, kitab Wahyu sudah menubuatkan bahwa cawan murka Tuhan akan dituangkan atas dunia ini. Karena apa? Karena dunia menolak penebusan Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh menerima anugerah pengampunan itu. Boleh menerima anugerah pengampunan itu. Tapi mari saudara, jangan kita anggap sepele. Kita enak aja mau melakukan dosa. Mungkin mau melakukan hal-hal yang kita tahu jelas melanggar firman Tuhan. Tetap aja kita lakukan. Layak enggak kalau Bapak marah? Karena Bapak sudah mengorbankan Tuhan Yesus untuk menutup dosa kita, untuk menghapus dosa kita. Sorry, bukan menutup, menghapus dosa kita. Karena itu jangan gampang-gampang berbuat dosa. Saya mau tanya, apakah dosa melihat film-film porno? Dosa enggak saudara? Hah? Kok bisik-bisik? Tapi saya dengar, sa. Tahu? Jangan lakukan lagi. Hal-hal yang kita tahu bahwa itu melanggar perintah Tuhan, jangan lakukan. Karena itu membangkitkan amarah Bapa. Saat ini mungkin kita belum bisa melihat saudara. Karena Tuhan itu panjang sabar. Selalu masih beri kesempatan, beri kesempatan, beri kesempatan. Tapi nanti akan tiba saatnya di mana waktu kasih karunia ini sudah habis. Dan cawan murka Tuhan akan dituangkan atas dunia ini. Karena itu saudara, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan perintah firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya sampai kepada poin yang ketiga. Jadi bagaimana sikap saudara? Kita seharusnya saudara. Yang pertama, jangan menanggapi dengan emosi, marah, omel, bersungut-sungut dan sebagainya. Tapi ucapkan syukur. Yang kedua, lakukan introspeksi diri. Sorry, ada satu lagi. Yang ketiga, cari kehendak Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan ya, kesulitan, masalah itu belum tentu juga karena dosa. Mungkin karena Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi.
Jumat kemarin Ivan sempat membawakan firman Tuhan. Ya saudara, kadang-kadang masalah-masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita itu dibawa kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Saudara, kita harus hati-hati dengan segala tipuan-tipuan yang ada di dunia ini. Tadi pagi Pak Supri juga sempat membagikan. Begitu banyak jerat-jerat di dunia ini. Kadang-kadang kita sudah mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dunia ini memberikan banyak jerat. Itu bagus saudara dengar. Kalau saudara tadi pagi nggak hadir, mungkin bisa beli DVD-nya. Kalau saudara tidak dengar yang minggu lalu Pak Lokis sampaikan tentang ucapan syukur, beli, dengarkan. Saudara tidak dengar yang Jumat Ivan sampaikan, beli, dengar. Dan alangkah baiknya kalau kita itu menggunakan lebih banyak lagi waktu kita untuk mendengar firman Tuhan. Kalau Jumat malam saudara punya waktu, nggak ada salahnya saudara datang ke sini. Daripada saudara keluyuran mungkin ya cari apa-apa di dunia ini. Memang dunia ini menyediakan banyak selimuran, saudara. Karena dunia ini pasti menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Itu pasti. Tadi pagi Pak Supri sempat menyampaikan. Memang ada banyak hal yang kelihatannya mungkin oke-oke saja. Ini tidak berdosa. Nggak berdosa jalan-jalan di mall. Nggak berdosa. Kalau memang ada kebutuhan. Saya juga sering pergi ke mall kalau ada kebutuhan. Tapi saya pergi ke mall, jujuk saudara paling cari kebutuhan ini, sudah pulang. Saya bilang sama anak saya kalau mereka ajak saya ke mall. Pokoknya jangan ajak mama ke mall itu ya. Lebih dari 2 jam dari perjalanan pergi sampai ke sana pulang. Saya bilang mama tidak tahan. Jalan-jalan 1 jam aja di mall sudah kepala pusing rasanya saudara. Tapi saya bersyukur. Coba minta sama Tuhan. Supaya kita itu punya kesukaan-kesukaan di dalam Tuhan. Saudara mau cari apa lagi di dunia ini? Kalau kita hanya cari selimuran di dunia ini, saudara mungkin rencana Tuhan tidak bisa tercapai dalam hidup kita. Salah satu tujuan Tuhan izinkan kesusahan, masalah datang dalam hidup kita. Itu untuk bawa kita, tarik kita untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk mengerti hatinya Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Makanya poin yang ketiga, cari kehendak Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, cari kehendak Tuhan. Apa sih Bapak yang Engkau maksudkan di saat aku mengalami hal yang seperti ini? Apa yang Bapak kehendaki? Saudara, mungkin Tuhan akan bawa kita seperti Ayub. Saya yakin Ayub setelah melewati masa yang sulit, mungkin pada waktu menghadapi masa yang sulit itu pasti nggak enak. Nggak ada orang yang suka saudara. Tapi setelah lewat, Ayub akan melihat. Sekarang aku mengenal Engkau. Bukan dari kata orang. Karena Ayub bisa mempunyai mata rohani yang terbuka dan melihat, wow, Tuhan luar biasa. Aku bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ini tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Sukacita mengenal Tuhan, itu nggak bisa digantikan dengan apa-apa, saudara. Segala sukacita kesenangan di dunia ini, itu semua hanya sementara. Saudara cari kesukaan apa di dunia ini? Itu hanya sementara. Tapi kesukaan yang Tuhan berikan di dalam mengenal Dia, itu akan tertanam di dalam hati kita. Dan justru kita akan mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kita bicara bahwa kita mau mempersiapkan diri
untuk bersama Tuhan, untuk menjadi mempelainya, tapi kita tidak kenal mempelai kita. Saudara, itu namanya kita belum siap. Karena itu, kalau saat ini mungkin Tuhan izinkan ada hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita. Mari kita cari wajahnya. Cari Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Karena rencana Tuhan itu pasti luar biasa. Dan yang terakhir, saudara, jangan suka menyepelekan perintah Tuhan. Jangan suka anggap remeh setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan. Dari kata-kata Tuhan Yesus saja, pada waktu Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu titik pun atau noktah yang akan hilang. Sebelum digenapi. Dari situ kita tahu bahwa firman Tuhan ini penuh berisi dengan hal-hal yang penting. Saya rasa bukan kebetulan bahwa Tuhan memakai bahasa Ibrani untuk menuliskan Torahnya. Di mana titik, koma itu punya arti. Tidak ada sedikit pun yang bisa kita abaikan. Jangan punya kebiasaan menyepelekan firman Tuhan. Dan menyisihkan firman Tuhan. Hanya untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi. Justru di dalam perintah-perintah yang nampaknya tidak penting. Justru di situ ada hal yang penting yang tersembunyi. Saudara perhatikan sejak awal. Adam dan Hawa jatuh hanya karena perintah yang sepele. Perintah yang nampaknya sebetulnya tidak terlalu penting kelihatannya. Tuhan memberikan begitu banyak macam pohon-pohon buah-buahan. Beberapa waktu yang lalu, waktu kami PA, saya meminta semua yang ikut PA coba cari ada berapa macam buah di dunia ini. Dan ditemukan saudara buahnya ribuan. Perintah Tuhan hanya satu aja. Semua kamu boleh makan. Semua boleh dimakan. Hanya satu aja yang jangan dimakan. Satu ini jangan dimakan. Susah enggak saudara? Susah enggak? Saya tanya, sulit enggak perintah ini untuk ditaati? Sulit enggak? Pak Robert, belum Pak ya, saudara Robert. Nanti sebentar lagi mungkin kalau sudah menikah jadi Pak Robert. Sulit enggak? Sulit. Sulit. Sebetulnya enggak. Perintah itu tidak membuat Adam dan Hawa kelaparan. Yang lain boleh dimakan, hanya satu ini enggak boleh. Nampaknya sepele. Makanya mungkin Hawa punya pemikiran, alah cuma gini aja kok. Dan akhirnya karena bujukan ular, dia petik dan dia makan. Dan saudara lihat akibatnya. Lihat akibatnya. Sekarang kehidupan manusia seperti ini. Hanya karena satu perintah yang sepertinya sepele dan diabaikan. Perintah apa yang diberikan kepada istrinya Lot? Hanya diperintahkan jangan noleh ke belakang. Jangan noleh ke belakang. Mestinya itu tidak sulit. Tapi karena mungkin keadaan, situasi dan sebagainya. Saudara, manusia itu selalu punya alasan untuk tidak mentaati Tuhan. Tapi mari kita belajar. Dan kita lihat. Padahal istrinya Lot itu sudah dalam perjalanan kebebasan. Tapi hanya karena dia menoleh ke belakang. Dan kita tahu akhirnya dia jadi tiang garam.
kelihatannya sepele, saudara. Karena itu jangan suka menyepelekan. Jangan punya kebiasaan menyepelekan firman Tuhan. Halah, gitu toh, gak penting. Tidak ada yang tidak penting di dalam firman Tuhan. Ingat pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, satu titik, satu nota tidak bisa dihapus. Itu artinya semua itu penting di hadapan Tuhan. Karena itu saudara belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang taat. Dan ini penting saudara untuk masa yang akan datang. Saya hanya akan tambahkan hal ini. Untuk masa yang akan datang. Di mana kita tahu nanti akan ada masa di mana chips itu akan diberlakukan. Akan dipasang tanda di tangan dan di dahi. Kalau kita punya kebiasaan untuk menyepelekan firman Tuhan dalam hidup kita, kemungkinan besar suatu saat pada waktu itu diberlakukan, kita akan menyerah. Karena apa? Sekarang aja kalau saudara lihat iklannya, dikatakan bahwa chips itu enggak apa-apa. Chips itu bahkan mempermudah kita. Itu hanya seperti butiran beras mungkin lebih kecil yang akan dimasukkan di tangan kita. Ya. Itu enggak apa-apa, enggak menyakitkan, enggak. Bahkan itu akan mempermudah hidup kita. Membuat kita lebih nyaman. Membuat kita lebih enak. Pasti akan banyak fasilitas yang tersedia. Dan mungkin nanti pada saat itu mulai diberlakukan, saudara. Kita akan melihat. Wow, ternyata mereka yang pasang-pasang itu enak. Mau apa cuma tinggal tit, udah. Nggak bakalan ketinggalan ya. Kartu ATM, kartu kredit dan sebagainya. Nggak usah susah-susah. Masukin tas, ingat-ingat disimpan di mana dan sebagainya. Mau periksa kesehatan gampang cuma tinggal tit. Semua data ada semua. Dan mungkin ke depannya nanti, di saat kita nggak mau, orang akan bilang, kamu tuh bodoh. Kenapa sih nggak mau? Wong itu loh, nggak ada apa-apanya. Itu hanya dipasang, sakit aja enggak. Itu akan mempermudah hidupmu. Kamu akan menerima banyak kenyamanan. Saudara, bukankah itu yang selalu diiklankan oleh si jahat untuk menarik anak-anak Tuhan keluar? Saya mau ngomong sama saudara, bagaimanapun alasannya apapun, jangan mau menerima. Meskipun dengan berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai macam bujukan, jangan mau terima. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, di saat kita menerima tanda di tangan atau di dahi kita, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Di saat itu kita sudah menentukan bahwa kita memilih mamon dan kita tidak memilih Tuhan. Saudara, hati-hati. Ini masalah yang kelihatannya sepele. Masalah yang nampaknya sepele. Sekarang aja sudah ada hamba Tuhan yang bilang, oh kamu kok naif sekali. Kamu pikir apa yang dimaksud di kitab Wahyu itu adalah chips itu yang dipasang di tangan dan di dahi itu. Saudara, saya sudah mendengar ada banyak alasan-alasan begini dan begitu. Supaya kita bisa menerima tanda itu. Tapi ingat, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Di saat kamu menerima tanda di tangan atau di dahi, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan ditolak, kita tidak akan masuk di dalam kerajaannya. Camkan baik-baik saudara dalam hati kita. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Karena itu belajarlah mulai sekarang. Jangan suka menyepelekan firman Tuhan. Sekecil apapun, jangan punya kebiasaan untuk mengabaikan firman Tuhan. Karena masa-masa ini adalah masa-masa yang jahat.
saudara, kita akan memasuki tahun depan. Saya tidak tahu apakah tahun depan itu nanti akan segera diberlakukan, kemungkinan besar. Berapa waktu yang lalu seseorang bilang sama saya, tanya, Bu Loki tidak tahu ya, ini bank di Surabaya ini sudah mulai ada yang mau pakai itu. Oh ya, saya bilang, ya tidak heran lah, memang dunia ini sedang menuju ke sana. Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Nah saudara, jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut dengan kesusahan. Kalau bersama dengan Tuhan, kita harus ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Maksudnya Tuhan membawa kita untuk lebih dekat kepada Dia. Paulus mengatakan bahwa penderitaan pada saat sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di saat nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saat ini kalau kita mengalami banyak-banyak kesusahan, saudara mengucap syukur. Kalau bagi anak-anak Tuhan, semua penderitaan kesusahan itu adalah berkat yang terselubung bagi kita. Kalau kita jalani bersama Tuhan, seperti pujian tadi yang katakan, pada waktu hujan jalan aja terus. Pada waktu angin jalan terus. Bersama dengan Tuhan, kita akan mencapai kemenangan dan kita akan menggenapi segala rencananya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.